warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Excellent, pada video kali ini kita akan membahas soal yaitu tentang bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear yang memuat 3 variabel. Oke, caranya ini adalah, kalian ingat lagi ya, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear, baik itu yang memuat 2 variabel atau 3 variabel, kalian bisa gunakan. Yang pertama itu ada namanya, kita kenal ya, namanya adalah metode substitusi. Ya, metode substitusi. Kemudian, metode yang kedua yang bisa kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya itu dengan menggunakan metode eliminasi. Atau kita boleh menggunakan kedua metode ini atau metode gabungan, yaitu gabungan antara substitusi atau metode substitusi dengan metode eliminasi. Nah, di sini pada video kali ini kita akan menggunakan metode gabungan, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan yang memuat 3 variabel ini. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah ini, yang pertama kita misalkan ini adalah persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga. Jadi caranya adalah kalian pilih dulu 2 persamaan yang berbeda. Nah, misalkan saya pilih dulu persamaan 1 dan 3. Nah, 1 dan 3. Nah, kalian bebas ya memilihnya mau 1, 2, mau 2, 3, mau 1, 3, tidak ada masalah. Nah, kita pilih dulu persamaan 1 dan 3. Kita tulis ya. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 4. Sedangkan minus X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 6. Nah, sekarang kalian pilih variabel mana yang ingin kalian hilangkan. Ya, jadi kita gunakan metode eliminasi dulu. Nah, kita pilih variabel mana yang ingin kita hilangkan. Yang lebih gampang kita hilangkan yang mana? Sebenarnya boleh pilih ya, mau menghilangkan variabel X boleh, variabel Y juga boleh, menghilangkan variabel Z ya juga boleh. Nah, di sini saya ingin menghilangkan, misalnya menghilangkan variabel X misalnya. Nah, karena variabel X ingin hilang, maka angkanya juga harus sama. Jadi supaya angkanya sama, nah di sini X-nya harus di eliminasi. Nah, sekarang kan koefisien X-nya sudah sama dikarenakan X-nya dieliminasi. Nah, setelah itu dijumlahkan 2Y ditambahkan 2Y sama dengan 4Y dan 3Z ditambahkan Z sama dengan 4Z dan 14 ditambah 6 sama dengan 20. Nah, persamaan 1 dan 3 sudah selesai. Dan sekarang kita akan lanjut ke persamaan 1 dan 2. Untuk persamaan 1 dan 2, berikut kita akan menuliskan persamaannya. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 14. Sedangkan 2X kurang Y kurang 3Z sama dengan minus 9. Nah, sekarang kalian pilih variabel mana yang akan kalian hilangkan atau yang akan kalian eliminasi. Nah, sekarang variabel yang mana yang akan kalian hilangkan yang menurut kalian gampang. Nah, sekarang saya akan menghilangkan variabel X. Misalnya, nah karena variabel X ingin hilang, maka angkanya harus sama. Nah, supaya angkanya sama, di sini kan X-nya 1 dan X-nya 2, maka tinggal kita balikan saja 2, 1. Dan di sini tinggal kita kalikan saja. Nah, jadi yang di bagian atas kita kalikan bagian atas dan bagian bawah kita kalikan di bagian bawah. Nah, untuk bagian atas, X dikali 2 ya sama dengan 2X. 2Y dikalikan 2 sama dengan 4Y.
Dan 3Z dikalikan 2 sama dengan 6Z sama dengan 28. Untuk bagian bawah, 2X dikalikan 1 sama dengan 2X, Y dikalikan 1 sama dengan Y, dan 3Z dikalikan 1 sama dengan 3Z, sama dengan minus 9. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi. Oke. Nah, sekarang kan koefisien X-nya sudah sama ya. Oke, kita kurangkan, kita dapatkan. Nah, kita kurangkan. Nah, perhatikan ya, tanda di sini tidak akan selalu kurang. Kadangkala bisa juga dijumlahkan. Nah, kapan dia dijumlahkan, kapan dia dikurangkan? Nah, kita kurangkan kalau tandanya sama, dan kita jumlahkan apabila tandanya tidak sama. Oke, sekarang kita akan kurangkan 4Y kurang minus Y sama dengan 5Y, 6Z kurang minus 3Z sama dengan 9Z, dan 28 kurang minus 9 sama dengan 37. Ini persamaan yang keempat. Nah, ini langkah yang pertama, dan sekarang kita akan lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu 4Y tambah 4Z sama dengan 20, sedangkan 5Y tambah 9Z sama dengan 37. Untuk mengetahui hasilnya, kita harus menggunakan metode mengeliminasi. Dan yang akan saya eliminasi yaitu koefisien Y. Karena variabel Y ini hilang, maka angkanya juga harus sama. Jadi supaya angkanya sama, di sini kan Y-nya 4 dan Y-nya 5. Jadi kalian tinggal balikan saja, jadi 5, 4. Dan di sini angkanya 4, 5, jadi kita ubah jadi 5, 4. Untuk faktor pengalinya. Untuk mengetahuinya, kita menggunakan seperti langkah pertama, yaitu 5 dikalikan bagian atas, dan 4 dikalikan bagian bawah. 4Y kali 5 sama dengan 20Y, 4Z kali 5 sama dengan 20Z, dan 20 dikali 5 sama dengan 100. Untuk bagian bawah, 5Y dikalikan 4 sama dengan 20Y, 9Z dikalikan 4 sama dengan 36Z, dan 37 dikalikan 4 sama dengan 148. Nah, baru kita akan eliminasi. Nah, sekarang kan koefisien Y-nya sudah sama. Dan sekarang kita dapatkan dan kita kurangkan. Oke, 20Z dikurang 36Z sama dengan minus 16Z. 100 kurang 148 sama dengan minus 48. Z sama dengan 3. Untuk langkah ketiga, yaitu 4Y tambah 4Z sama dengan 20. 4Y sama dengan 20 kurang 12. Y sama dengan 2. Untuk langkah 4, X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 14. X sama dengan 14 kurang 4 kurang 9. X sama dengan 1. Dan untuk yang terakhir, yaitu nilai X kurang Y tambah Z sama dengan 1 kurang 2 tambah 3 sama dengan 2. Oke.